الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم انشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أما بعد Hadirin wal hadirat ayyuhat tullab wat talibat, para pencinta pengajian hafizakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita yang kemarin terkait mengenai keutamaan atau faedah-faedah daripada takwa. Kita sudah membahas beberapa definisi takwa dan beberapa faedahnya, ya. Sebelum kita lanjutkan faedah-faedah daripada takwa, kita kaji dulu terlebih dahulu makna takwa menurut Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Dalam mengartikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Apa maksudnya daripada haqqa tuqatih? Sebenar-benar takwa. Ini sering sekali kita dengar, ya, adalah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, ya. Sering para khatib, ya. Tapi apakah yang dimaksud dengan takwa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mentafsirkan firman Allah haqqa tuqatih dengan 3 definisi. Yang pertama, ayyuta'a fala yu'sa. Takwa yang sebenarnya adalah untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai bermaksiat. Yang kedua, wa yushkara fala yukfar. Harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kufur nikmat. Nikmat yang Allah telah berikan kepada kita tidak bisa dihitung, ya. Terlalu banyak untuk kita. Jangan sampai kita kufur nikmat. Bersyukurlah, ya. Berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidup, nafas, ya, makanan, minuman. Ini rezeki yang tak ternilai harganya. Ya, seandainya kita tidak diberikan napas ini, ya, mati kita. Kita sulit bernapas saja membutuhkan biaya yang besar. Makin lama dengan sulit bernapas harus
dibantu pakai oksigen. Itu berapa harganya? Setiap hari diganti oksigen, setiap hari ganti oksigen. Berapa oksigen yang kita habiskan? Seandainya setiap hari kita harus hidup pakai oksigen, hitung berapa banyaknya yang kita akan habiskan. Sampai umur kalian sekarang sudah 15 tahun misalnya. 360 hari kali 15. Berapa itu? Itulah yang kalian habiskan oksigen. Ya. Udah berapa juta itu harganya. Tapi alhamdulillah Allah memberikan kita nafas gratis. Ya, enak kita nafas lega. Bersyukurlah. Ya. Maka untuk membayar nafas kita yang setiap hari ini, jangan malas-malas salat duha walau cuma 2 rakaat. Salat duha 2 rakaat itu bisa membayar nikmat Allah yang ada pada diri kita. Itu membayar nikmat itu. Ya. Duha setiap hari supaya Allah menambahkan lagi. Ya. La in syakartum la azidannakum. Makanya doa itu menambah rezeki. Kenapa? Karena kita pandai bersyukur namanya. Karena kita pandai bersyukur, Allah tambahkan. Itu. Wa yudhkara fala yunsa. Yang ketiga, hendaknya terus disebut Allah Subhanahu wa taala, terus disebut. Jangan lupa. Jangan pernah lupa. Tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Ya. Cepat. Jadi 3 hal ini merupakan apa istilahnya syarat untuk orang itu termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa sebenar-benar takwa. Ketiga hal ini harus ada pada diri kita. Kalau masih ada kurang berarti takwa kita belum sempurna. Ya. Kita jarang ingat Allah berarti takwa kita masih berkurang. Ya. Nah, ini 3 hal kalau menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma makna daripada haqqa tuqatih. Ya. Kemudian kalau menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah, mu'arrifan at-taqwa biqaulihi, beliau mentarifkan takwa itu dengan yang pertama al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah, ya. Itu dia harus takut. Ada perasaan takut kita kepada Allah, itulah orang yang bertakwa. Ada enggak perasaan takut itu pada Allah, pada diri kita? Ini introspeksi diri. Atau masih semel bekelombas mandi aja ada teman. Masih demen pelai-pelai mandi sambil pelai-pelai bonggah-onggah apa-apaan. Deman takwa. Ya. Takut kepada Allah. Ya. Wal amalu bit tanzil. Yang kedua, amalkan apa yang menjadi aturan-aturan yang telah diturunkan di lewat Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran itu kita amalkan. Wal qana'atu bil qalil. Cukup dengan yang sedikit. Ya, ini. Merasa cukup dengan apa yang ada. Ya, sekarang air lagi kurang. Ya, terima saja. Terima qanaah. Ya. Kemarin itu ada sumbangan air dari dasi. Badan Amal Zakat mungkin Indonesia. Dasi. Itu 1 mobil tangki itu
5.000 liter. Ya. Itu yang di bak-bak itu pakai saja kalian punya itu. Ya, ambil deh. Ya. Merasa cukup dengan apa yang ada. Jangan terlalu banyak ngeluh. Ya. Nah, itulah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Pokok masih hirup wah. Susah lalu. Ya. Tidak ada air ya tayamum. Ya. Tapi belum boleh kita tayamum kalau kelas kita masih ada boyot, tidak pernah kering. Ya. Ah, kering mana? Oh, masuk kencang. Ya. Ya, jadi bisa cukup dengan yang sedikit. Itu juga takwa. Ya. Kalau orang yang sedikit-sedikit ngeluh, sedikit-sedikit ngeluh, ya kurang takwa. Ya. Harus siap dengan segala situasi dan kondisi. Ya, dikurangi rezeki air kita ya. Kurangi pemakaian. Samula 2 kali sejelut mandi ya sekali sejelut. Tidak masalah. Ya. Samula sember nyembih temandi sekali mandi ya telu cebok semai itu. Ya. Cebokan pertama sekedar untuk membasahi, kokon basah bersabun. Cebokan kedua langsar, cebokan ketiga bersih sudah. Ya. Satu, kalian kan bisa nggak mandi sampai pakai 1 ember hitam itu? Cukup ya? Yang tidak cukup tidak qanaah itu. Harus dicukupkan ya. 1 ember hitam itu udah 10 cebok itu. Ya kan ukurannya 10 cebok gitu. Rasulullah SAW mandi itu pakai 1 cebok. 1 sok itu sekitar 1 cebok. Tapi itulah gambarannya, artinya bisa ya, asal kita mau. Wudunya pakai 1 mud ya. Dan pernah dicontohkan oleh Habib Umar ya, bagaimana wudunya Rasulullah pakai 1 mud. Bisa ternyata. Dan alhamdulillah saya sudah pernah coba. Di Masjidil Haram kalau saya malas keluar, wudu pakai air zam-zam yang itu dah. 1 gelas. Ya, kalau 1 gelas kurang 1 mud itu. Ukuran gelas yang di Masjidil Haram itu ya 2 gelas. Saya wudu pakai segitu cukup. Di narak teri lantai sedikit pun. Pokok bis warata ya denara baun teri jok de cara pebecek lah. Kita wudhu sudah di sana di dalam masjid kita wudhu karena memang disiapkan kalau di sana ya, bisa kalau kita mau. Jadi tergantung kita, qanaatu bil qalil ya, cukup dengan yang sedikit. Yang keempat kata beliau, wal isti'dad li yaumir rahil, mempersiapkan diri untuk hari keberangkatan kita menuju kepada akhirat yang diawali dengan kematian. Itu maksudnya yaumur rahil. Mati kita mulai berangkat, dibawa oleh 4 orang ya. Itu jadi pesawat kita menuju ke kuburan ya. Pesawatnya pakai bambu ya, tutup kapalnya pakai kain. Ya Allah, 4 dengan terjauh tetau kembe-kembe
Ya, kemudian kita dimasukkan ke dalam lubang tanah. Ya, ditaruhkan bambu lagi sebagai pelaponnya. Kemudian timbun pakai tanah sebagai gentengnya. Ya. Disiram lagi pakai air. Ada kesirak ke dalam. Dan ke-4-5 ember siram. Kenjak malik tepalintan. Ada sandik tago sugul. Ya. Untuk bar nyala bar sugulan di bar kenjak. Ya. Mohon terpasak malik kau dua tereng. Terpasak. Entau kembe-kembe kan. Mohon ke dalam. Ya, ini namanya Yaumur Rahil. Itu akan menjadi pesawat kita. Kuburan yang kecil itu akan menjadi pesawat kita dalam perjalanan yang sangat jauh melewati lautan yang sangat dalam. Ya. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khuziz zada kamilan fa inna as-safara ba'id. Bawa bekal yang banyak-banyak, ya secukupnya, karena perjalanan kalian itu sangat jauh sekali. Ya, wajaddidis safinata fa innal bahra amiq. Perbaiki kapal kalian karena lautan yang kalian lewati itu sangat dalam. Ya, gimana cara kita perbaiki? Ya dari sekarang ini. Jangan bawa kapal yang bolong-bolong. Ya. Nah, itulah takwa menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya. Wa qaulu Anas, berkata ya Sayyidina Anas ya radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan tentang takwa itu, la yattaqillaha 'abdun haqqa tuqatih hatta yahzanu lisanah. Tidak dikatakan bertakwa seorang hamba dengan sebenar-benar takwa kalau dia belum bisa menjaga lidahnya dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Jadi takwa itu ya buahnya adalah mesti dia menjaga lisan dari kata-kata yang tidak baik. Jaga lisan. Ada seorang wanita salehah, dia setiap hari tidak pernah mengucapkan sesuatu kecuali dari Al-Quran semua. Sampai urusan duniawinya pun selalu menggunakan Al-Quran. Ya, karena dia sudah hafal betul Al-Quran, jadi tahu dia sambil hafal sambil paham maknanya, sehingga apapun kebutuhannya di dunia ini beliau minta lewat bacaan Al-Quran. Ya. Itu nyadit ketahuan tak kawi ya. Ya. Kalau buka pintu apa dia pakai kira-kira? Ah? Apa ayatnya yang ayat kursi. Ayat yang menjelaskan untuk buka pintu. Fadkhuluha bisalam. Silahkan masuk dengan selamat. Masuk, buka pintu sendirinya. Fadkhuluha bisalam. Ya, baun. Tapi niatkan sebagai ayat. Ya. Jadi banyak, kalau kita suruh orang duduk apa kita bilang dalam Al-Quran apa? Ya, faq'udu ma'al qa'idin. Silahkan duduk sama yang duduk yang lain. Ya. Kalau suruh orang berjalan apa? Ayo jalanlah. Apa kita bilang? Apa Ustaz? Famshu
fi manaqibiha wa kulu mir rizqi. Kalau wa kulu mir rizqi untuk orang makan itu suruh makan. Wa kulu mir rizqi. Ayo makan, Pak. Jadi nak kita bilang silahkan makan. Wa kulu mir rizqi. Halo pegawai tuh peda rezeki apa tuh nih? I'malu ala Dawud syukra. Ya. Atau yang di hari Jumat itu idza qadiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Ya. Silakan cari rezeki Allah. Wabtagu min fadlillah. Jadi ternyata setiap perbuatan sehari-hari itu sudah ada dalam Al-Qur'an. Ya, ini si wanita ini tidak pernah dia mengucapkan bahasa yang lain, semuanya Quran. Jadi tidak mau dia tulisan catatannya itu ada kata-kata yang tidak penting. Semuanya dari Al-Quran. Orang-orang istimewa. Itu ketahuan tidak kawin. Ya. Ada satu senang lain-lain lah. Apa nuni suruh semamen pegawaian. Apa dalam Al-Quran? Coba siapa yang bisa? Ya. Fankihu ma taba lakum, suruh merari no aja Ustaz. Ya. Wadkhulu jannatin. Silahkan masuk ke dalam surgaku. Apa yang pertama? Allahu Akbar. Tapi bisa juga itu. Ya. Ada kisah orang menikah sama bebalu. Ya. Mungkin semalam pertama lemaru berketuan. Kaifa wajadtaha? Wajadtuha jannatan wasi'ah. Saya menemukan dia surga yang begitu luas. Wah, pelik. Ya. Kita lanjutkan fadilah daripada orang bertakwa, faedah orang bertakwa. Minha al-ikram liqaulihi ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara edisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ya. Orang yang bertakwa mesti paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang paling banyak uang, bukan orang yang paling tinggi jabatannya. Tapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi kemuliaan itu tidak diukur lewat harta benda, tidak diukur lewat kegagahan, kecantikan, tapi yang dilihat adalah ketakwaan. Jadi jangan pernah berkecil hati, ya. Miskin tidak jadi masalah, yang penting takwa. Ya. Asal jangan tidur. Allahu Akbar. Ayah, bangun. Apa kita bilang dalam Al-Quran? Bangunlah dari tidur. Ya. Apa dalam Quran? Bangunlah dari tidur. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Ya. Jadi faedah bertakwa itu adalah termasuk orang yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Istimewa dia. Sekalipun dia orang miskin, tidak punya apa-apa. Jadi jangan sekali-kali berpikiran bahwa kemuliaan itu dilihat dari harta benda, tidak. Kadang-kadang orang yang tidak punya apa-apa itu lebih mulia di sisi Allah. Kenapa? Karena dia bertakwa.
Dia lebih bertakwa. Sehari-harinya hanya terus berzikir, sehari-harinya berjuang, sehari-harinya terus mengerjakan hal-hal yang bermanfaat, ya. Dia tidak punya apa-apa. Bangkat tau nak nyelontak lepang dan bedoe, misal. Tapi dia Masya Allah setiap hari dia gunakan waktunya untuk berjuang, beribadah, bermanfaat untuk orang lain. Terus itu saja dia lakukan. Itu jauh lebih mulia daripada orang yang kaya raya tapi lalai dari Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa, tidak punya apa-apa, jangan berkecil hati. Ya. Allah bisa mendapatkan derajat itu, bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Ya. Tapi jangan merendahkan orang kaya, bukan kita merendahkan. Orang kaya tapi dia bertakwa, ya tentu itu juga luar biasa. Iya. Seperti yang dijelaskan Tuan Guru Sabri kemarin itu, ya. Ya. Kaya untuk kita berjuang, bagus, ya. Dalam satu riwayat juga dalam kitab yang saya baca, kisah seorang ulama, ya. Dia punya harta yang begitu banyak sekali, ya. Entah dia cerita sama Sobri kemarin itu, banyak hartanya ulama ini, sehingga datang muridnya, Insyaallah, kenapa begini? Oh, Imam Syafi'i kalau nggak salah, kenapa begini banyak harta Anda? Ya, mas-masannya banyak, uangnya banyak, ya. Kenapa begini banyak harta Anda? Ya kalau gitu ayo serahkan harta ini kepada orang fasik sana, sama penjahat-penjahat itu, kasih dia. Ayo silahkan antar. Baru dia paham, ya. Imam Syafi'i. Kalau orang cerdas itu dijawabnya dengan cara yang uslubul hakim. Oh iya ya, kalau kekayaan ini di tangan orang jahat kan bahaya. Kalau di tangannya orang ahli maksiat, bahaya. Dia akan gunakan harta ini untuk apa? Untuk maksiat. Kan lebih baik dia di tangan orang-orang yang bertakwa, sehingga harta itu digunakan untuk hal manfaat yang sebaik-baiknya. Bisa untuk menggunakan, untuk menyantuni anak yatim, bisa untuk membantu orang tua jompo, bisa untuk membuat masjid, bisa untuk membuat madrasah. Itu ada pengusaha ayam, dia bangun masjid sendirian itu, hanya pengusaha ayam. Ya, dalam saya baca di YouTube, pengusaha ayam bisa membuat masjid megah. Nah, penasaran di sini perempuan, buka. Ternyata betul itu, dia hanya penjual ayam. Dia mulai usaha dari usaha ayam, ya. No, ya siapa tahu, ya. Tua no, jadi tukang persik tain manuk dulu. Besok jadi pengusaha ayam, insya Allah bisa buat masjid sendiri. Terus saja. Ya, tiang bemelet hanya manuk endah. Dia baca YouTube nulah, kanya manuk lemak aja. Selaku bemelet. Enggak. Di Nurul Wahyi ketua yayasannya juga dia anak manuk, ya, 1000 dia, ya. Itu telurnya setiap hari 1000 dia dapat, 1000 telur lah. Molah kan itu kalau telur bilang jeluk, ya. Itu ayam itu
ngonek betelok nu sampai berapa tahun Bapak? 4 tahun. 4 tahun misal, selama 4 tahun nu kalau telok doang. Jelok. Ya. Ya oleh bau seling-seling jual lemaru jual. Ya. Dan telur itu tidak pernah bisa basi, artinya mesti akan laku. Setiap hari dia akan laku. Ya, ternyata kekayaan itu kalau di tangan orang soleh manfaatnya jauh lebih besar lagi. Itu. Jadi silahkan, tapi kita itu terima saja apa yang Allah tentukan untuk kita. Kalau ditentukan tidak punya apa-apa, tidak masalah. Yang penting takwa. Karena ketakwaan itulah yang menjadi barometer, bukan masalah kayanya. Tapi kalau takwa dibarengi dengan kekayaan, ya tentu manfaatnya lebih besar lagi. Ya. Tapi intinya manfaat itu juga tidak mesti dengan uang, bisa juga dengan tenaga. Denara kepeng setiap nyumbang lu tenaga, itu juga sama. Ya. Atau dengan pikiran, atau dengan ilmu. Pokoknya denara halangan sudah, jangan pernah merasa Allah itu tidak adil, enggak. Karena sesungguhnya ketakwaan itulah yang menjadi utama. Kemudian yang berikutnya, wa minha al-basyaratu indal maut, al-bisyaratu indal maut. Bisyarah, diberikan berita gembira, namanya bisyarah. Ada sebelum mati dia sudah diberikan bisyarah. Ya. Allah. Sebutkan firman Allah, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya para kekasih Allah tidak ada takut bagi mereka dan tidak ada rasa sedih. Siapa mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tidak ada takut bagi mereka. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka berita gembira, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. La tabdila li kalimatillah. Tidak akan mungkin dirubah-rubah lagi apa yang menjadi kalimat Allah. Dah. Yakin sudah. Ini surat apa? Yusri. Yusri surat apa ini? Iram Yusri. Allahu Akbar. Ngantok lalu jadi imamon ya imamon oh alui. Surat apa ini Ustaz saya Ustaz Rian. Ya lupa. Surat Yunus ini. Ya? Belum sampai sana ya? Surat Yunus ya. Wa minha, nanti kita lanjutkan lagi. Wallahu taala a'lam bissawab. Ayo siapa yang mau bertanya? Kita masih punya waktu 10 menit. Apa hukum orang yang kuat? Apa hukum orang yang enggak puas-puas memakai air yang berlebihan, misal mandi? Apa hukumnya orang yang berlebihan dalam memakai air? Ya, kalau dia di airnya sendiri makruh. Kalau di air orang lain haram. Ya, misalnya nyodok wuduk le bong dengan mon sedaya haram itu, haram. Ya, kadang dia melilak-lilak kanak timak sandena rait lagu dendek sam melilak lalu selapu melenjauh. Ya. Ya sudah. Jadi emang itulah ujian kita dalam menuntut ilmu ya. Ya kadang-kadang lu ujian. Sedikit-dikit cara menggunakan air.
Kalau pada air kita melebihi basuhan saja, yang tadinya 3 kali basuhan kita buat jadi 4, itu sudah makruh sudah. Ya. Di masjid air musabbal itu namanya air musabbal. Basuhan 3 kamu basuh 4 kali haram, berdosa sudah. Yang keempat itu berdosa. Itu. Ada lagi? Apakah tanah yang sudah dihibahkan kepada salah satu anaknya ketika orang tua tersebut meninggal, tanah yang sudah dihibahkan tersebut diukur kembali, artinya dibagi kembali oleh ahli waris yang lain untuk pembagian warisan, bagaimana hukumnya? Tidak, kalau sudah dihibahkan sudah menjadi hak milik yang dihibah. Ya. Kalau dia meninggal nanti orang tuanya, ya mana yang belum dihibahkan itulah yang dibagi. Ya. Cuman ada memang aturan batas harta yang boleh dihibahkan itu jangan lebih dari sepertiganya. Ya. Ya, cuman kita sebagai orang tua juga harus ya adil-adil lah kepada anak, ya. Ya. Jangan sampai nanti timbul kebencian anak kepada kita. Ya. Tapi kalau ada maslahah yang dia lihat, misalnya teleng ke anak saskeni ya sedang berjuang, misalnya dia deparan sebagai guru ngaji misalnya, menihibahan ada narak yang ngajahan kamu, dia baik anak dia hibahan ada, ya ada yang samolah, tidak boleh ndet kanggo talo ate, ya udah itu menurut ketentuan orang tua kita, terima saja, ya ya itu namanya hibah. Jadi nanti pas dia meninggal itu tidak dihitung dalam pembagian warisan. Dia malah gugat-gugat. Dia tulakan aja lu mah, dia kamu doang mesai tebeng ngene. Itu jadi narak tebeng ngene. Mah tulakah ne. Mun malik hitungnya dan kanggo hibah ya tetap hibah. Makanya kalau berhibah kepada anaknya harus hitam di atas putih. Jangan sekedar ucapan, nanti bahaya. Ya penyebab pecah belah anak kita. Harus ditanda tangan sudah. Tulis ya bahwa saya sebagai atas nama ini ya sebagai orang pertama, atas nama ini sebagai orang kedua. Orang pertama tanpa ada paksaan apapun telah menghibahkan tanah seluas 1 hektar kepada pihak kedua. Begitu. Ya. Tanda tangan penghibah, saksi-saksi, ya, kepala desa, kadus, RT, RW, dan narak langan terus lema ya, gugat-gugat, penggugat malik, sudah hitam di atas putih. Nah, yang sering terjadi di saat dia hanya pakai lisan, apalagi dia narak saksi malik, oleh anak kena ngibah nu doang tuan muni. Kibahan tanah aja kamu ngipit dia jadi nek pengen semetone. Mulai mantau bendek besia. Kamu mesa pina-pina ndek kok habe dengan hama kena menu ne. Nyala teno besia wah lema no. Apa istri dan anak termasuk wasiat? Aneh. Apa dok kena ni? Apakah istri dan anak termasuk wasiat? Lah anda mau ketahuan wasiat kan? Iya. Wasiat itu di saat dia masih hidup, sang ayah misalnya berpesan kepadanya, pokoknya nanti kalau saya mati kamu harus menyerahkan tanah saya ini ke masjid untuk 3 hari serah jok masjid. Ini namanya wasiat.
Bintem wasiat. Kalau yang diwasiatkan iya, boleh. Istri kita wasiatkan, anak kita wasiatkan, boleh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah jendot sain tengah. Saya nak selimin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Piran sakit? Oh, kayak piran ada makaman? Engkau hasar apa engkau? Anak kan? Kayak masih bajang gati. Jelas nih, piran nih? Jam 1:30. Selambat-lambatnya jam 2. Ya. Bagaimana kalau kita lagi istihadah, apakah boleh tidak kita bertayamum dan bagaimana caranya? Tidak ada kaitannya istihadah dengan tayamum. Tayamum itu kalau kita tidak punya air atau penyakit yang tidak boleh menyentuh air, baru boleh tayamum. Kalau istihadah, ya silakan wudu, menarai, ya. Dia wajib sholat, orang istihadah itu. Boleh memegang Al-Quran, boleh. Orang istihadah boleh pegang Al-Quran, ya. Tapi dia harus wudu, mandi dulu, selesai waktu haidnya selesai, mandi, selebihnya nanti tinggal wudu. Apa hukumnya kita menikah di saat masih sekolah? Tidak boleh secara aturan sekolah. Siapa yang menikah di saat dia sekolah didenda. Didenda. Ya, aturannya berapa Bapak? 5 juta lamun sanawiyah nggih. SMP sanawiyah 5 juta. Lagu enggak ngira ngatong denda batur penimpoh doang. Konsekuen walaupun ngeregaan lagu. Enggak ini sejuta awan daripada nendara. Masalahnya dan peduli. Merari-rari mau telang terus. Nara baik denda. Lah aja jauh polisi sekali-kali. Baik teh. Apakah di zaman Rasulullah ada sabun arak lagu lain ruan? Dia pakai sabunnya pakai pakai apa daun-daun. Kala itu iya sabun masih kode-kode masih inget teh. Sawat nih kayak. Itu sabun alami itu. Bagus nah. Ngone nampak bayi sisin. Sawat namanya. Lamun sikat gigi odol naik, tahun jadi odol, bate. Bate pemeni juluk le iya terbaik. Oh, lagu putih-putih gigi dengan lain. Kenapa orang yang non muslim banyak yang kaya? Karena mereka rajin kerja. Orang muslim lean mot. Ya, lamun dengan muslim sak pacu je begawean sugih no. Banyak yang kaya orang muslim. Itu Habibi orang muslim kaya. Ayo sebut banyak sekali. Jadi bukan orang kafir, cuma kebetulan dia yang banyakan lebih rajin. Orang janian dia nak sembahyang jadi. Dia tak enggak lainan, mai itu je kepeng bayu ni. Berapa bayaran pendaftaran kelas as-salafi? Gratis, darah salam bayan. Pokok milih wahane aruan mah. Dan apakah tiap bulan kita akan membayarnya? Cukup bayaran kalian setiap bulan itu yang 350.
Itu sudah satu, ya. Mau nambah enggak apa-apa. Cuman besok ini memang saya ada rencana mau nambah. Tapi nanti ya orang tuanya yang saya akan sampaikan. Ya, saya mau biar kualitas bertambah lagi lebih bagus, ya. Robo bayar sekolah lema aja. Rembe orang tua wali murid. Sanggup. Ya. Kita berencana insyaallah mudah-mudahan dalam jangka waktu dekat kita mau wajibkan untuk ngelondre. Ada saya pecat bihai. Bagaimana hukumnya membaca buku orang yang tidak kita tahu pemiliknya, kemudian dari buku itu kita mendapatkan ilmu? Apakah ilmu yang kita dapat dari buku itu bisa barokah? Ya, kalau kita bisa yakin bahwa yang punya buku tidak akan keberatan, ya insyaallah. Ya, tapi kalau kita tahu buku, yang punya buku akan keberatan, ya tidak boleh. Ya, nah, itu saja. Mari kita tutup pas dia, ya, jam 6 pas. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla atqiya ulama nahza لا شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقضي أنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المانون واغفر استر أنت أكرم من ستر. ربنا يا ذا الجلال والمنن انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانشرنهم في العشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى أصحاب المصابيح الغرر أمررت كفا سبحت جيش بماء الهمير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري. الفاتحة. Sekian wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.